Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan disclaimer dulu nih sebelumnya, jadi saya membuat video ini nggak ada maksud apa-apa ya, kecuali memang asli pengen sharing. Nah, sebetulnya saya pengen sharing masalah ini sudah sejak lama, tapi tentu saja saya nggak berani. Sampai pada akhirnya kemarin mendengarkan podcast Deddy Corbuzier yang berikut ini. Saya bisa salah, kalau saya salah saya minta maaf. Tapi setahu saya dokter itu juga bekerja sama dengan industri farmasi. Makanya kalau Anda ke dokter kadang-kadang suka ada sales obat datang ke sana. Yes. Untuk menawarkan dokter tersebut menjual obat tertentu. Benar. Kalau terjual banyak ada bonus ke luar negeri. Mungkin saya salah, mungkin. Enggak salah. Ya memang begitu. Oke, jadi 13 tahun yang lalu atau saat hamil anak pertama saya, Zara, saya pernah mendengarkan kata-kata yang persis diucapkan oleh Deddy Corbuzier. Siapa yang mengucapkan? Teman saya sendiri yang juga adalah seorang dokter. Jadi ceritanya saat itu saya sedang hamil. Dan sebelum saya hamil, saya sudah divonis oleh 3 dokter di Indonesia bahwa saya tidak bisa hamil. Karena ada masalah tertentu yang membuat saya tidak membuat pembuahan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi syukur ya akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan bahwa akhirnya saya hamil. Nah, maka begitu saya hamil, saya itu seneng banget, super seneng dan super sangat bersemangat. Maka kemudian saat itu kebetulan saya tinggal di Jepang, terus saya diantar dengan suami untuk periksa kehamilan. Dan saat periksa ternyata dokternya nggak mengucapkan selamat. Dia berkata, maaf, memang betul kamu hamil, tapi ini adalah hamil yang rawan keguguran. Maka saya nggak mengucapkan selamat, kecuali kamu bisa nanti melewati trimester pertama atau 3 bulan pertama, baru saya akan mengucapkan selamat. Katanya seperti itu. Oke, karena agak menegangkan nih, makanya kita coba untuk ganti dokter sampai 3 kali dan hasilnya sama. Mereka tidak ada yang mengucapkan selamat karena kehamilan saya adalah kehamilan yang rawan keguguran. Nah, tapi yang membuat saya bingung, 3 dokter mengatakan kehamilan saya adalah kehamilan yang rawan keguguran. Tapi setiap kali saya pulang dari pemeriksaan, saya sama sekali tidak diberi suplemen, baik itu obat-obatan maupun vitamin. Sangat berbeda kondisinya dengan ketika kakak saya yang berada di Indonesia, yang saat itu hamil, setiap pulang dari dokter, setiap pulang dari periksa, selalu membawa obat-obatan 1 kresek. Benar-benar 1 kresek. Jadi saya sampai, obatnya banyak banget. Iya, ini vitamin ini vitamin ini vitamin ini. Jadi banyak banget vitaminnya. Nah, sementara saya merasa loh, saya kan hamil yang rawan keguguran, sementara kakak saya itu hamilnya normal, sehat gitu. Kok malah saya nggak dapat vitamin apapun gitu kan. Terus ditambah lagi saat itu saya mengalami anemia yang sangat parah. Setiap jalan 100 meter, saya itu pasti mau pingsan. Jadi setiap jalan 100 meter itu langsung berkunang-kunang, semuanya gelap dan harus duduk jongkok supaya darahnya kembali normal. Nah, jadi setiap saya ke supermarket, itu setiap jalan 2 lorong, itu pasti saya harus jongkok dulu. Setelah normal baru saya berdiri lagi, jalan lagi. Setiap 100 meter duduk lagi, jongkok lagi seperti itu. Itu parah banget. Jadi waktu itu saya benar-benar sampai males kemana-mana karena setiap jalan 100 meter itu benar-benar langsung mau pingsan. Nah, itu juga saya utarakan sama dokter. Dan dokter bilang, anemia itu biasa untuk ibu hamil, nggak apa-apa, nggak usah pakai obat-obatan. Nah, jadi saya tetap nggak dikasih obat. Terus kemudian saat hamil itu juga saya mengalami sakit gigi. Nah, memang ibu hamil itu katanya memang lebih rentan untuk mengalami nyut-nyutan di gigi ya, karena mungkin kalsiumnya terperas ya untuk si janin. Nah, saya juga ngomong ke dokter, boleh nggak minta obat sakit gigi karena ini sakit banget gitu. Dan dokternya tetap bilang, sakit gigi untuk ibu hamil itu biasa, nggak apa-apa, nggak usah pakai obat-obatan. Nah, ada lagi, saya waktu hamil itu juga mengalami gatal-gatal di beberapa bagian kulit. Dan saya mengatakan pada dokter, saya minta obat-obatan karena ini gatal banget, saya nggak tahan.
Dan lagi-lagi dokter itu berkata, ibu hamil mengalami gatal-gatal itu biasa, nggak usah dikasih obat-obatan. Oke. Terus akhirnya karena nggak dapet suplemen, nggak dapet vitamin ya, nggak dapet vitamin, nggak dapet obat, nggak dapet salep, akhirnya saya kayak, aduh ini kan kehamilan yang rawan gugur, saya harus jaga janinnya bener-bener dong, saya vitaminnya harus cukup, karena saya nggak dapet vitamin seperti kakak saya yang di Indonesia. Akhirnya saya telepon teman saya yang seorang dokter di Indonesia. Waktu saya telepon, "Jo, maaf ganggu waktunya nih." Lalu saya ceritakan permasalahan saya, dan jawaban dia sama persis kata-katanya dengan kata-kata Deddy Corbuzier tadi yang kita dengarkan di awal. Loh, saya kaget. Maksudnya apa ya, Jo? Lalu kemudian dia berkata, "Ya, jadi kamu bersyukur kalau selama kamu memeriksakan diri di Jepang dan kamu nggak dikasih obat-obatan, itu berarti kamu sakitnya itu masih bisa diatasi, ya kan? Sementara karena apa? Karena di Jepang itu dokter cuma boleh mengeluarkan resep ketika urgent banget, ketika benar-benar kamu dalam situasi yang harus wajib dan membahayakan nyawa kamu. Jadi selama dokter nggak mengeluarkan resep, berarti nggak ada yang membahayakan kamu," kata teman saya. Wow, dari situlah saya kayak gitu. Lalu selama 6 bulan kehamilan itu, apa aja yang saya lakukan untuk menjaga kandungan saya kalau tanpa vitamin, tanpa obat-obatan? Nah, jadi ternyata metodenya seperti ini, yaitu saya melakukan pemeriksaan kehamilan 1 minggu sekali. Dan setiap kali datang, yang ditanya oleh dokter adalah, selama 1 minggu itu saya makan apa aja. Dan kalau ada makanan saya yang keliru, saya akan dimarahin. Ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu, ini kebanyakan, ini kurang. Nah, jadi akhirnya diatur cara makannya. Jadi lalu nanti kedatangan selanjutnya ditanya lagi, seminggu kemarin makan apa aja. Pokoknya setiap kali kedatangan, seminggu sekali itu, saya ditanya, saya harus menceritakan saya selama 1 minggu itu makan apa aja. Seperti itu. Jadi mereka sepertinya kayak mengatur kesehatan saya dan juga bayi yang ada di janin itu dengan mengubah pola makan dan juga mengubah perilaku. Seperti saya ditanya tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, terus kemudian ngangkat-ngangkat berat atau enggak, terus bersepeda atau apa, pokoknya ditanya semuanya. Jadi yang ditanya itu seputar perilaku baik keseharian maupun makanan. Nah, kemudian setelah 6 bulan saya pulang ke Indonesia. Nah, sampai di Indonesia saya periksa kehamilan. Saya periksa kehamilan, lalu setelah periksa, dokter meresepkan saya banyak sekali tuh daftar resepnya. Terus kemudian saya tanya, "Dok, ini resepnya wajib nggak?" gitu. "Oh iya dong, ini harus karena ini bla 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 bla" gitu. Lalu kemudian kan saya membawa buku hamil ya, buku hamil selama di Jepang. Lalu saya memberikan ke dokternya, "Ini catatan kehamilan saya kemarin, Dok, dan selama saya di Jepang, saya itu sama sekali nggak dikasih obat-obatan, saya sama sekali nggak dikasih vitamin, katanya nggak ada masalah, karena katanya orang hamil nggak perlu vitamin kalau gizi yang kita makan itu sudah cukup." Nah, terus kemudian akhirnya dokternya berkata, "Oh gitu, ya sudah, kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan gizi kamu, udah resep ini nggak usah." Jadi resepnya diambil lagi, jadi saya pulang tanpa membeli resep apapun. Oke, jadi itu sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, nggak ada tendensi apapun ya. Dan saya karena nggak tahu persis itu seperti apa, cuman yang saya tahu jelas, nggak semua dokter itu bekerja sama dengan sales, ya kan? Mungkin masih banyak sekali dokter-dokter yang baik, seperti saya punya 2 orang teman yang saat ini masih bekerja menjadi seorang dokter, dan mereka adalah dokter yang luar biasa baik, yang tidak terlalu komersil. Jadi mudah-mudahan semua dokter di Indonesia juga menjadi seorang dokter yang benar-benar pengen menyehatkan orang Indonesia. Seperti Dokter Cahyono, saya itu suka banget dengan Dokter Cahyono. Saya sering sekali mengikuti YouTube-nya dia dari dulu, dari sejak 3 tahun yang lalu. Saya suka sekali, dan makanya waktu kemarin diundang podcast di Deddy Corbuzier,
saya langsung nonton. Pokoknya semangat sekali. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bye-bye.